Islam is not only a religion, it also inherits many forms of culture. In this episode of Finest Things, we will visit the Rabbani Sufi Institute, where we will see the finest of Islamic heritage in ritualized zikr ceremonies accompanied with traditional instruments as their devotional act of remembrance to God. So join me, Nadia Mole, on an amazing adventure through the finest things. Talking about Islamic music and culture, saat ini saya sudah bersama Syahdan dari Rabbani Sufi Center. Halo, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah. Oke, sekarang mungkin bisa jelaskan sedikit ya mengenai Rabbani Sufi Center ini. Ini berdirinya mulai kapan ya? Karena kayaknya masih lumayan baru nih ya. Iya, kalau kita kumpul-kumpul udah lama, dari tahun 2002. Cuman itu baru Syekh Hisham Kabani, guru kita kesini ngeresmin itu 11 Desember 2006. Dan tujuan didirikannya Rabbani Sufi Center ini tepatnya untuk apa aja? Sebenarnya kan ini berbasis dari Tarekat Naksabandi Hakani Robbani, makanya namanya jadi Rabbani Sufi Center. Nah, ini untuk menggalang orang-orang supaya mereka tertarik ke dalam agama Islam, tapi melewati jalan yang tidak kaku. Artinya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, bisa melalui seni, seperti para wali songo menyebarkan lewat wayang. Lalu kita juga menyebarkan lewat tarian, lewat musik, lewat bela diri. Nah, itu makanya disebut Rabbani Sufi Center. Tadi menyebutkan mengenai melalui seni dan sebagainya. Apakah ada upacara ritual atau mungkin kegiatan seni khas yang dilakukan di sini? Ya, yang paling terkenal dari Rabbani Sufi Center adalah Whirling Derwishes. Nah, itu adalah tarian yang diiringi oleh alat musik. Salah satunya ini alat musiknya ney ini. Nah, ini alat musik dari Turki yang sangat langka. Oke, ini ada tiga bentuk seperti suling. Tepatnya yang ney yang mana? Semuanya atau yang? Yang ney yang dua ini. Kalau ini saluang, ini alat musik Padang. Oke, bedanya dengan si saluang ini atau suling ya, suling dengan si ney ini apa nih? Nah, kalau ney dia punya 3 ton suara. Nah, itu dari teknik nafas. Yang kalau nafas pertama dikeluarin tekniknya suaranya lain, nafas kedua lain, nafas ketiga lain. Maka sebenarnya ney ini bahasa Turki tulisannya kan nef. Nef ini dari nefes. Nefes itu bahasa Turki nafas. Artinya ney ini adalah rahasia dari nafas. Nah, saya penasaran dengan si ney ini ya. Mungkin ada sejarah unik atau mungkin cerita unik di baliknya? Ya, jadi ceritanya begini. Zaman dulu saat Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu salah satu sahabatnya dan juga menantunya, di sebuah sumur beliau menceritakan sebuah rahasia tentang zikir yang berhubungan dengan nafas, yang kita kenal dengan zikir hu. Nah, Rasulullah SAW menceritakan itu rahasia zikir hu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah SAW pergi, karena mungkin ini adalah rahasia langit, membuat sesak dadanya. Akhirnya ke sumur itu dia ulang rahasia yang tadi diceritakan sama Rasulullah, diulang ke sumur itu. Dia ceritain semuanya dari gemaannya, pantulan gema suara yang timbul dari sumur itu, tumbuh pohon bambu. Ada seorang peternak lewat, dia memang gembala, dia memang suka buat suling, dipotong bambunya. Terus dia lihat, wah ini bagus buat bahan suling, dibuatlah yang namanya ney. Nah, suatu saat dia lewat di depan rumahnya Rasulullah SAW, dia lelah, dia main itu di luar rumahnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mendengar dari dalam rumah, bukan nada yang dikeluarkan dari ney, tapi yang beliau dengar dengan telinga langitnya beliau, yang beliau dengar adalah rahasia yang waktu itu beliau pernah ceritakan. Ini siapa yang tahu rahasia ini? Begitu keluar, ternyata ada orang pemain ney. Nah, sejak dari situ, ney ini digunakan untuk berbagai macam acara-acara spiritual dalam Islam. Oke, biasanya ney ini digunakan untuk apa? Untuk upacara apa saja? Paling umum untuk upacara sema sendiri, artinya Whirling Derwishes. Upacara sholawat juga digunakan ini karena sebenarnya maknanya bunyi yang dikeluarkan oleh ney ini makna dari seseorang yang kerinduannya besar terhadap Rasulullah SAW dan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi Islam dalam bentuk seni maupun musik yang ada di Rabbani Sufi Center juga ya. Nah, apa arti filosofis dari semua alat-alat yang digunakan untuk tarian Whirling Derwishes itu? Kalau dari penari itu yang agak banyak. Yang pertama tuh baju putih-putih. Yang panjang gitu ya, yang lebar ya. Nah itu kan maknanya sebenarnya itu kain kafan. Maknanya penari itu sendiri dia mati dari cintanya terhadap dunia. Jadi pada saat dia mulai menari, nah itu dia hanya melepaskan semuanya raganya, artinya dia udah seperti mati dan fokus hati dan pikirannya full hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulullah SAW.
gitu. Terus topinya itu warna coklat karena itu dari kulit unta. Jadi membuatnya itu unik. Di Turki, di sini nggak ada jualnya. Nah, jadi kalau beli mesti di Turki. Itu satu kayu gitu, dibuat ukuran khusus, terus diputer. Nah itu wool sama kulit ontanya tuh ditempel sampai akhirnya jadi satu topi. Jadi nggak ada jahitannya topinya. Jadi kelihatan kalau misalnya palsu tuh ada jahitannya. Makna dari topi itu sendiri batu nisan. Dan saya juga pernah mendengar katanya mereka menggunakan bau-bauan untuk membantu mereka untuk mencapai kondisi di mana mereka benar-benar full bisa in trance. Biasanya kita pakai wangi-wangian tuh mawar, karena sebenarnya lambang dari derwishes itu kalau mereka lihat di fotonya, nanti Nadia bisa lihat fotonya, itu mereka gini tuh seperti bunga mawar yang lagi terbelah. Nah wangi-wangian itu sebenarnya selain itu sunnah, karena Rasulullah SAW menyukai bau-bau wangi. Karena kita mau mendatangi beliau, maka kita harus wangi seperti beliau suka. Iya. Dua, itu juga mempermudah si penari untuk rileks. Harus ada wangi-wangian ya, soothing gitu ya, kayak aromaterapi. Perlengkapan lain dari tubuh mereka yang harus spesifik banget, sepatu misalnya, sarung tangan atau perhiasan. Ya, ada yang namanya kuf. Itu kayak kaos kaki kulit. Nah, itu juga sunnah. Dan juga itu mempermudah dia untuk slide kakinya. Karena kalau misalnya di karpet mungkin nggak masalah ya, tapi kadang-kadang kita show di batu yang agak kasar, di alam kayak begitu itu agak susah. Nah itu kaos kaki kulit itu memang digunakan oleh Rasulullah SAW di zamannya. Nanti mungkin bisa diperlihatkan kepada kami kira-kira bagaimana seperti apa tekniknya? Ya nanti insya Allah kita akan buat upacara sema plus whirling dervish. Okay, so stay with me only on the finest things as we will show you more of the Islamic heritage of music and culture.